Halo, berjumpa kembali dengan saya Usman Sambiri di Sambiri Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TIU materi numerik khususnya tentang perbandingan dan kecepatan. Ini menjadi salah satu materi TIU yang diujikan. Oke, kita tidak menunggu lama, kita langsung ke soalnya. Oke, soalnya terdapat pakan 45 kg yang dihabiskan oleh 120 ekor ayam dalam satu hari. Jika ditambahkan ayam sebanyak 160 ekor, berapa pakan yang harus ditambahkan dalam 3 hari? Oke, kalau kita tuliskan 45 kg itu 120 ekor. Ditambahkan, jadi ada kata kunci ditambahkan, berarti ditambahkan berapa? Tambahkan 160, berarti ayamnya menjadi 280 ekor. Anggaplah di sini X. Maka berapa pakan yang ditambahkan dalam 3 hari? Ingat, dalam 3 hari. Yang ini adalah kita cari dulu berapa pakan yang dibutuhkan dalam 1 hari. Ini adalah perbandingan senilai. Kenapa? Karena logikanya semakin banyak ayam, maka semakin banyak pakan yang dibutuhkan. Begitu pula sebaliknya. Nah, ketika dia perbandingan senilai, maka cara menyelesaikannya adalah kita kali silang seperti ini. Berarti X dikali dengan 120 itu sama dengan 45 dikali dengan 280. Oke. Sekarang kita bagi 40. Kalau ini saya bagi 40 dapatnya 3. Yang ini saya bagi 40 dapatnya 7. Kemudian kita bagi 3 lagi dapatnya 1 dibagi 3 dapatnya 15. 15 dikali 7 itu hasilnya adalah, jadi X-nya itu sama dengan 5 kali 7 terus 5, ingat 3, 7 kali 1, 7 tambah 3, 105 kg. Ini adalah pakan yang dibutuhkan oleh 280 ekor ayam dalam 1 hari. Berapa yang ditambahkan? Karena ditanyakan ditambahkan, bercari delta X-nya sama dengan 105 dikurang dengan 45. Dapatnya adalah 60 kg. Ini dalam 1 hari. Karena diminta dalam 3 hari, berarti delta X yang barunya itu adalah 60 dikali dengan 3. Jadi hasilnya berapa? 180 kg. Jadi dalam 3 hari dibutuhkan pakan 180 kg. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Jarak kota Surabaya ke Yogyakarta adalah 360 km. Robi berangkat pukul 08 dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Irfan berangkat pukul 09.00 dengan kecepatan 50 km per jam. Pada pukul berapa Irfan akan menyusul Robi? Oke, kita lihat. Sini Robi. Jadi saya gambarkan ilustrasi. Robi berangkat pukul 8. Jadi setelah pukul 9 dia sampai di sini. Ini pukul 09.00. Kemudian dengan kecepatan V Robi, anggapnya VR, itu sama dengan 40 km per jam. Kemudian setelah pukul 9 ini, satu orang lagi Irfan berangkat dari sini. Oke, V Irfan dengan kecepatan 50 km per jam. Ini pukul 09.00. Oke. Pada pukul berapakah Irfan akan menyusul Robi? Jadi kalau ditanyakan T, ini dihitung dari T Robi. T Irfan. Jadi T itu adalah selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan. Oke. Kita lihat selisih jaraknya adalah, jadi berapa jarak yang selisih jarak ini adalah jarak yang sudah ditempuh oleh orang yang bergerak lebih dulu, yaitu 40 dikali dengan waktunya. Berapa? 40 dikali dengan 1 jam. Jadi jangan 50 kali 1 jam, karena 50 ini belum memiliki jarak. Yang sudah memiliki jarak adalah orang yang bergerak lebih dulu, yaitu Robi. 40 dikali 1 dibagi dengan selisih kecepatan, yaitu 50 kurang dengan 40. Jadinya adalah 40 dibagi dengan 10, dapatnya adalah 4 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh Irfan untuk menyusul Robi adalah 4 jam. Pada pukul berapa? Kita lihat 09.00 ditambah dengan 4 jam. Jadinya pukul 13.00. Jadi jawabannya adalah Charlie. Jadi sekali lagi, kalau ditanyakan waktu saling menyusul itu adalah selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatan. Jadi ini adalah selisih jaraknya. Berapa atau jarak yang ditempuh oleh orang yang bergerak lebih dulu.
Oke, next kita lihat soal berikutnya. Jarak kota A dan B 320 km. Anda berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Sedangkan Ansori berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Oke, kita gambarkan ilustrasinya. Di sini A, di sini B. 320 km. Oke, di sini si Rendra dengan kecepatan 30 km per jam. Kemudian di sini ada V Ansori dengan kecepatan 50 km per jam. Oke, arahnya seperti ini. Oke, jika mereka berangkat pada jam yang sama, ingat kata kuncinya adalah pada jam yang sama, yaitu pukul 08.00, maka mereka akan berpapasan pukul. Oke, kalau pada jam yang sama artinya T-nya sama. Maka untuk mencari T itu sama dengan cukup jarak dibagi dengan penjumlahan kecepatan. Jaraknya berapa? 320 dibagi dengan penjumlahan kecepatan, yaitu 30 ditambah dengan 50. 320 dibagi dengan 80 dapatnya adalah 4 jam. Oke, 328 4 jam. Jadi jarak bagi dengan penjumlahan kecepatan. Maka hasilnya adalah pukul 08.00 ditambah dengan 4 jam itu sama dengan pukul 12.00. Jadi jawabannya adalah Charlie. Jadi sekali lagi kalau lihat soal seperti ini, kata kuncinya adalah pada jam yang sama. Kalau pada jam yang sama ditanyakan waktu, maka cukup dibagi jaraknya dibagi dengan penjumlahan kecepatan, yaitu kecepatan yang pertama ditambah dengan kecepatan yang kedua. 30 tambah 50 itu trik yang paling cepat untuk mengerjakan model soal seperti ini. Tapi ingat tadi kata kuncinya adalah berangkat pada jam yang sama. Lantas bagaimana kalau tidak bersamaan? Ya ada lagi caranya. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Pak Sarto berkendara dengan menggunakan sepeda motor dari Yogyakarta dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kemudian pulang dari Solo dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Berapa kecepatan rata-rata pergi pulang? Oke, kalau lihat soal seperti ini, kecepatan rata-rata hanya pergi pulang, ada dua kecepatan yang berbeda, maka kita pakai rumusnya saja. Kecepatan rata-rata itu adalah kecepatan yang pertama dikali dengan kecepatan yang kedua, dibagi dengan kecepatan yang pertama ditambah kecepatan yang kedua. Ini adalah trik paling cepat untuk mengerjakan soal model di atas. Jadi kalau kita hitung, V sama dengan kecepatan yang pertama 60 dikali dengan kecepatan yang kedua 50 dibagi dengan, oke saya lupa ada duanya di sini ya. Jadi 2 V1 V2 per V1 tambah V2, jadi dikali 2 ya. 2 dibagi dengan 60 ditambah dengan 50, hasilnya adalah 6 kali 5 30 kali 2 60, jadi hasilnya adalah 6.000. 6.000 dibagi dengan 110, kita coret, berarti 600 dibagi 6. Kalau 600 bagi 6 yang mendekati itu 5. 55. Oke, supaya tidak bingung, kita bagi saja begini, bagi 11 5. Dapatnya 55. 10 5. Oke, koma. Itu masih ada 0, berarti 54. Kemudian 4 dapatnya berapa? 44, dapatnya 6. 60 5 lagi berarti 54,54. Jadi jawabannya adalah delta. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Dalam kerja bakti, jika pekerjaan dilakukan oleh 24 orang, maka akan selesai dalam waktu 4 jam. Jika banyak yang datang adalah 36 orang, maka banyak waktu yang dibutuhkan adalah, oke, kita tuliskan 24 orang dibutuhkan waktu 4 jam. Kalau yang datang 36 orang, maka berapa jam? Oke, ini adalah jenis perbandingan tidak senilai atau tidak sebanding. Karena semakin banyak orangnya, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin sedikit. Ya kan, jadi berbanding terbalik namanya. Sementara semakin sedikit orangnya, waktunya semakin banyak. Jadi semakin banyak orang, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Maka kalau dia tidak senilai atau berbanding terbalik,
cara menyelesaikannya adalah kita kali seperti ini. Ini proses kalinya. Ya. Jadi 36 dikali dengan X itu sama dengan 24 dikali dengan 4 jam. Oke, kita bagi. Oke, kita bagi. Di sini kita bagi 4. Dapatnya 9. Oke, jadi X-nya itu sama dengan 24 per 9. Kita sederhanakan. Kita bagi jadi 8 per 3. Kalau kita bagi 8 per 3 itu berapa? Dapatnya 2 jam 20 menit. Jadi 8 dibagi 3. 8 dibagi 3 itu berapa ya? 2, 6, 2. Jadi 2 per 3 jam. Oke, jadi dapatnya adalah ini kita jadikan 2 ditambah dengan 2 per 3 jam. Yang ini kita jadikan menit, jadinya 2 ditambah 2 per 3 dikali 60. Oke, 20 dapatnya 40. Jadi 2 jam 40 menit. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke, 2 jam 40 menit. Oke, kita lihat soal berikutnya. Adi dan kita ditugaskan untuk membersihkan halaman rumah. Jika dikerjakan, Adi membutuhkan waktu 3 jam. Oke, kalau Adi waktunya 3 jam. Sedangkan jika dikerjakan oleh kita membutuhkan waktu 2 jam. Oke, kalau Adi itu waktunya adalah waktu Adi itu 2 jam. Kalau kita itu waktunya ini terbalik. Ini 3 jam, yang ini 2 jam. Oke, ini kita hapus dulu. Yang ini 3 jam. Jika Adi dan kita bersama-sama membersihkan halaman rumah, berapa waktu yang diperlukan? Jadi bersama-sama. Kalau bersama-sama, trik singkatnya langsung kayak gini saja. Ini trik. Jadi T sama-sama itu sama dengan T1 dikali dengan T2 dibagi dengan T1 ditambah dengan T2. Jadi ini adalah persamaan yang digunakan. Jadi T1 kali T2 bagi T1 tambah T2. Nah, kalau kasus yang di atas, berarti T-nya itu sama dengan T1-nya adalah 3 dikali 2 dibagi dengan 3 ditambah 2. 3 kali 2, 6 dibagi 5. 6 bagi 5 berapa? Kalau kita bagi 6 bagi 5 itu dibagi 5, 1. 5, 1,10, 1,2 jam. Jadi jawabannya 1,2 jam. Oke, di sini tidak ada jawaban yang tepat ya. Artinya ada keliru. Kita tambahkan aja di sini F jadinya adalah 1,2 jam. Jadi ini jawaban yang benar. Oke, jadi ini adalah soal terakhir untuk materi perbandingan dan kecepatan. Masih ada banyak model soalnya. Silakan teman-teman cari. Kalau ada kesalahan pengerjaan silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di soal-soal berikutnya.